Anda percaya diri, dukungan satu-satunya hanya untuk Ganjar Pranowo. Hanya Pak Jokowi yang tahu. Di 2024, survei menunjukkan Prabowo unggul di 3 provinsi. Survei yang digelar. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Saudara Aldi Alfian, yang kedua Muhammad Nur Fansuri Hamzah, yang ketiga Saudari Hikmah Salsabila, dan terakhir Lutfandi Alam. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai media massa dan politik, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan kepada halayak yang luas melalui media massa, mulai dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi informasi, gagasan, dan hiburan melalui berbagai media seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan terakhir internet. Nah, karena peran pentingnya dalam proses penyampaian informasi kepada halayak atau publik, oleh karena itu media massa ini sangat berperan penting dalam proses politik dari awal hingga akhir, mulai dari proses kampanye hingga ke proses pemilihan. Nah, proses inilah yang akan kami bahas lebih lanjut dalam pembahasan nanti. Nanti yang emosionalnya bisa mengerem atau yang kebablasan bisa kita elingke agar tidak. Seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwasanya media massa dan politik itu memiliki hubungan yang sangat erat, sebab media massa memiliki peran penting dalam proses politik, mulai dari meliput kampanye politik hingga membentuk opini publik dan mempengaruhi hasil pemilihan umum. Nah, yang pertama, peliputan kampanye politik. Media massa memainkan peran dalam hal ini. Mereka memberikan liputan terkait aktivitas politikus, debat kandidat, pidato, dan kegiatan lain yang terkait dengan pemilihan umum. Media massa juga memberikan informasi kepada publik mengenai calon-calon politik, serta isu-isu yang menjadi fokus dalam kampanye. Sehingga peliputan kampanye politik memungkinkan publik untuk mendapatkan informasi yang nantinya akan membentuk berbagai macam opini publik yang diperlukan untuk membuat keputusan politik yang lebih baik. Nah, selanjutnya itu yang kedua, pembentukan opini publik. Dari proses peliputan kampanye di atas dapat dilihat bahwasanya media massa itu memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik melalui berbagai saluran seperti surat kabar, televisi, radio, dan media sosial. Media massa dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap isu-isu politik dan calon-calon politik dan partai politik itu sendiri. Nah, setiap media massa memiliki framing atau cara membingkai konten mereka. Mereka memiliki framing yang berbeda dalam melaporkan suatu isu, sebab setiap media massa itu memiliki kepentingannya sendiri. Media massa dapat memprioritaskan isu-isu tertentu dan mengambilkan isu tertentu juga. Nah, contoh yang dapat saya berikan seperti yang kita ketahui bersama, sebagian media televisi itu dimiliki oleh pelaku politik itu sendiri. Salah satunya Surya Paloh yang memiliki Metro TV. Maka secara otomatis Metro TV ini akan memprioritaskan calon atau koalisi dari Partai Nasdem itu sendiri. Dapat dilihat dari Jokowi dan yang sekarang itu Bapak Anies Baswedan. Terima kasih. Yang terakhir, pengaruh media massa dalam pemilihan umum. Contoh yang diberikan teman saya di atas membuktikan bahwa media massa memiliki pengaruh yang signifikan dalam pemilihan umum. Mereka dapat memberikan liputan yang lebih banyak atau kurang terhadap satu kandidat dibandingkan yang lain, mempengaruhi persepsi publik tentang popularitas dan kualifikasi calon, dan bahkan mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Dalam beberapa kasus, media massa juga dapat melakukan penelitian investigasi terhadap kandidat yang dapat membuka mata publik terhadap masalah yang relevan dalam pemilihan umum.
Oleh karena itu penting bagi kita sebagai masyarakat yang akan memilih nantinya untuk melihat informasi dari berbagai sumber agar mendapat informasi yang benar-benar valid. Kesimpulan dari pembahasan kali ini bahwa perlu diingat bahwa media massa juga dapat memiliki hias politik atau kepentingan ekonomi yang dapat mempengaruhi peliputan dan narasi politik mereka. Peliputan dan narasi politik mereka terdapat tantangan dalam memastikan bahwa media massa memberikan liputan yang objektif, akurat, dan berimbang. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan literasi media untuk secara kritis menganalisis informasi yang mereka terima dari media massa. Penting bagi publik untuk mengambil pendekatan yang lebih kritis terhadap informasi yang diberikan oleh media massa dan untuk mencari sumber informasi yang beragam guna memperoleh pemahaman yang komprehensif, pemahaman dari berbagai sisi tentang isu-isu politik. Terima kasih.